Halo semua, di video kali ini gue akan membawakan film yang bercerita tentang seorang ayah laknat yang tega berselingkuh dengan calon istri anaknya sendiri, sehingga sang anak pun harus mengalami kejadian yang mengerikan akibat kena mental. Kejadian apakah itu? Yuk kita langsung masuk ke filmnya. Cerita diawali di gedung kementerian. Diceritakan tokoh utama di film ini yang bernama Dr. Stephen Fleming. Kita sebut saja Stephen. Mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Anak yang paling tua bernama Martin dan anak yang paling muda bernama Sally. Profesi beliau saat ini adalah seorang menteri. Sepulang kerja pada waktu maghrib, Stephen pun makan malam bersama keluarga. Perkenalkan, ini istrinya yang bernama Ingrid. Malam harinya, Stephen pun menghadiri sebuah pesta bersama rekan kerjanya, dan pada saat itu, Stephen melihat seorang wanita cantik yang bernama Anna. Saat itu, Anna memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pacarnya Martin. Tapi nampaknya Stephen saat itu dia malah jatuh cinta kepada Anna. Begitupun juga sebaliknya, Anna sepertinya jatuh cinta pada Stephen dan mereka berdua saling tatap-tatapan. Dari kejauhan, Stephen pun memandangi Anna sampai-sampai temannya yang berbicara padanya tidak ia dengarkan. Besok pagi saat mau sarapan, datang Martin yang membawa Anna untuk memperkenalkannya kepada keluarganya. Setelah memperkenalkan Anna, mereka berdua pun pergi untuk bekerja dan lagi-lagi di sini Stephen memandangi Anna. Scene beralih ke sebuah perusahaan aksesoris rumah tempat kerjanya Anna. Saat itu waktu jam istirahat, Anna pun pergi ke sebuah telepon umum dan ternyata dia di sana menelpon Stephen, serta dia juga memberikan alamat rumahnya pada Stephen. Dapat rezeki nomplok, tentu Stephen pun akan pergi ke sana. Dan setelah sampai di rumahnya Anna, mereka pun langsung Besok pagi di gedung kementerian, Stephen kedatangan seorang tamu, yaitu anaknya sendiri, Martin. Saat itu, Martin memberitahu bahwa dia saat ini mendapatkan promosi jabatan menjadi wakil editor politik. Tentu Stephen sangat bangga sekali melihat anaknya mendapatkan jabatan tersebut di usia muda. Dan untuk itu, mereka harus merayakannya. Mereka pun merayakannya dengan makan malam di sebuah restoran dan di situ ada ayah Ingrid. Di sana, Anna ditanyai segala sesuatu tentang dirinya, dimulai dari di mana dia tinggal, bagaimana masa lalunya, dan lain-lain. Hingga membuat Martin tidak nyaman karena pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ingrid kepada Anna seperti sebuah interogasi. Jadi mereka pun pergi. Ingrid pun seperti tidak mempercayai apa yang Anna katakan karena asal-usulnya masih misterius. Martin pun mengantarkan Anna ke rumahnya dan tampaknya Stephen juga membuntuti mereka dari belakang. Karena ingin kebagian serabi lempit, Stephen juga masuk ke rumah Anna dan di sana lagi-lagi mereka Esok pagi mereka pun sarapan. Saat itu Stephen agak terkejut mendengar bahwa Martin dan Anna akan pergi ke Hotel Lutetia untuk enak-enak pastinya. Mendengar hal itu, Stephen pun tidak jadi sarapan. Setelah selesai rapat, Stephen pura-pura bahwa dia akan pulang jalan kaki saja. Tapi bukannya pulang ke rumah, dia malah pergi naik taksi lalu pergi ke stasiun untuk pergi ke Paris, Prancis. Lalu pergi ke Hotel Lutetia, tempatnya Martin dan Anna tinggal. Di sana Stephen menelpon Anna untuk janjian di suatu tempat. Lagi dan lagi mereka tidak puas kalau hanya sekali, Stephen pun memutuskan untuk check-in di hotel sebelah demi memantau aktivitasnya Anna. Di kamarnya, Stephen pun melihat Anna sedang digrepe-grepe oleh Martin. Melihat hal itu, rasanya sakit bagi Stephen. Rasain. Besok paginya, Stephen pun sarapan di rumah dan saat itu dia melihat pacarnya Sally sedang sarapan di rumahnya.
Scene beralih ke tempat kerjanya Anna. Saat sedang asik bekerja, Anna mendapat telepon dari Stephen yang memintanya untuk ketemuan di taman untuk membicarakan sesuatu yang lebih serius. Setelah di taman, Stephen langsung bilang ke Anna bahwa dia ingin menceraikan Ingrid saja dan hidup berdua dengan Anna. Astaga. Anna langsung bilang bahwa perkataan Stephen itu tidak masuk akal. Stephen bisa menghancurkan hidup yang sudah dia bina dengan Ingrid, dan yang pasti Martin akan membencinya. Scene beralih saat itu Stephen sedang diwawancarai oleh media. Di televisi, istrinya dan Anna menyaksikannya. Istrinya memuji Stephen karena dia hebat dalam melakukan wawancara tersebut. Seperti biasa, Stephen selalu menyempatkan waktu untuk ke rumahnya Anna. Tapi nampaknya saat itu ada mantan pacarnya Anna yang bernama Peter. Tentu saat itu Stephen tidak nyaman dan yang pasti dia ingin segera keluar dari rumah itu. Setelah keluar dari rumah Anna, Stephen pun menunggu Peter keluar dari rumah Anna. Lalu saat Peter sudah tidak ada di sana, Stephen pun masuk lagi ke rumahnya Anna dan di sana mereka lagi. Scene beralih, keluarganya Stephen naik mobil untuk mengunjungi rumah ayahnya Ingrid. Mereka pun makan malam bersama, ada Anna dan ada pacarnya Sally juga. Di sana mereka pun juga main golf, bakar marshmallow atau cimol, minum whisky, hingga saat semua berkumpul di meja makan. Saat itu Martin melamar Anna. Ingrid dan Stephen pun kaget karena tentu bagi Ingrid dia belum tahu asal-usulnya Anna. Sedangkan untuk Stephen tentu karena dia menyukai Anna. Karena saking shocknya Stephen, dia sampai gak sengaja menyenggol gelas yang ada di meja. Malam hari Stephen menyelinap ke kamarnya Anna dan lagi. Astaga. Hingga Stephen pun ketahuan oleh Sally. Esok paginya Stephen pun menjadi orang yang temperamental. Kesalahan kecil saja yang dibuat oleh anak buahnya, dia sampai marah, dan anehnya dia tidak seperti ini sebelumnya. Di rumah, Stephen pun mencoba menjelaskan ke Sally bahwa yang dia lihat tidak seperti yang dia pikirkan. Stephen mencoba berbohong ke Sally. Katanya dia mencoba menyatukan kita semua. Alah, bullshit tai anjing. Ibunya Anna pun datang ke rumah keluarga Stephen dan mereka makan bersama serta membicarakan pernikahannya Martin dan Anna. Di sana ibunya Anna seperti membanding-bandingkan antara Peter, mantannya Anna, dengan Martin, sehingga membuat Ingrid dan Martin pun kurang nyaman. Saat itu ibunya Anna melihat tingkah aneh dari Stephen, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Di mobil, benar saja, ternyata ibunya Anna mengetahui bahwa Stephen menyukai Anna. Ibunya Anna pun dengan tegas meminta Stephen untuk membuang perasaan tersebut untuk kebaikan semua. Setelah itu, Stephen pun pergi untuk menelpon Anna. Stephen bilang ke Anna bahwa semua ini harus dihentikan demi kebaikan semua. Dan dia juga pergi ke tempat kerjanya Martin untuk memberikan restu. Di sana, dia melihat fotonya dia, Martin, dan Anna. Semenjak saat itu, Stephen pun jadi sering melamun. Karena sudah tidak tahan menahan perasaannya, Stephen pun menelpon Anna, tapi yang mengangkat telepon itu adalah Martin. Sehingga Stephen pun langsung menutup telepon tersebut. Di kantor saat sedang bekerja, Stephen tiba-tiba mendapatkan kiriman kunci kamar hotel dari Anna. Tanpa pikir panjang, Stephen pun langsung ke sana. Saat sudah ke sana, ternyata tidak ada Anna di sana. Tapi Stephen menemukan sebuah petunjuk di buku. Di sisi lain, Ingrid benar-benar sibuk mempersiapkan pesta pernikahannya Martin. Hari Jumat pun tiba. Pada jam istirahat, Stephen segera keluar menuju hotel tersebut. 10 detik setelah Anna pergi dari tempat kerjanya, ada telepon dari Martin. Karyawan lain di sana pun menjawab bahwa Anna sudah pergi.
Stephen pun sudah sampai di sana dan mereka lagi. Tapi di saat yang sama datang Martin. Dia mendengar suara kebisingan di kamarnya Ana dan setelah pintu dibuka, Martin terlihat sangat syok. Seakan-akan tidak percaya bahwa ayah laknatnya telah main gila dengan calon istrinya. Martin pun kena mental, lalu dia berjalan mundur dan dia tidak sadar bahwa sekarang dia sedang di lantai 4 saat ini. Martin pun jatuh dan meninggal saat itu juga. Saat ditanya oleh pihak kepolisian, Stephen mengakui semua apa yang dirahasiakannya saat ini. Di rumah pun Stephen melihat Ingrid depresi dan menyakiti dirinya sendiri. Ingrid membuka bajunya dan memperlihatkan tubuhnya dan bilang bahwa ini tidak cukup bagimu. Semenjak kejadian itu, Stephen pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya saat ini. Stephen pun mendatangi kediaman ibunya Ana, berharap bahwa Ana ada di sana. Tapi sepertinya Stephen sudah kembali ke mantan pacarnya, yaitu Peter. Ibunya Ana juga bilang bahwa dia sudah memperingatkannya untuk menghilangkan perasaan tersebut, tapi tidak digubris oleh Stephen. Ya inilah hasilnya, inilah akibatnya. Stephen pun cerai. Saat itu Stephen selalu bepergian entah kemana sampai dia menemukan kehidupannya sendiri, yakni di rumah kecil, hanya sendiri, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Semua hancur berantakan karena disebabkan oleh dirinya sendiri. Mulai saat itu dia kesepian dan yang bisa dia kenang hanya foto dirinya, Ana, dan Martin yang sudah ia cetak dalam ukuran besar. Film pun berakhir.